Halo Sobat Kimia, yuk kenalan sama kelompok 5. Yang pertama ada Yusra Bara, Rashifa Husna, Eka Nur, Tenis Tiadaril, dan Dwi Ayu. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tutorial menggunakan aplikasi Paymol. Sebelumnya Sobat Kimia sudah pernah dengar belum nih apa sih aplikasi Paymol itu? Yuk kita bahas bersama. Paymol adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang digunakan untuk visualisasi dan analisis struktur molekul 3 dimensi, terutama pada protein, DNA, RNA, dan molekul kecil lainnya. Aplikasi ini banyak digunakan di bidang biologi struktural, bioinformatika, kimia, dan farmasi. Mari kita bahas satu persatu untuk tata cara penggunaannya. Dari aplikasi Paymol ini sendiri seperti yang dapat dilihat, di mana di menu atas terdapat pilihan file, di mana kita bisa mengekspor PDB, kita men-save apa yang kita kerjakan, mengekspor gambar, dan yang lain-lain. Lalu ada tombol edit, di mana di sini kita bisa mengunduh atau redo, build, di mana kita bisa menambahkan suatu fragment atau residu, movie, display, setting, scene, mouse, wizard, plugin, dan help. Salah satu keunggulan dari aplikasi Paymol ini dibandingkan dengan aplikasi komputasi yang lainnya seperti Avogadro, ChemDraw, ChemScat, yaitu aplikasi ini kita bisa menginput data protein dari suatu penelitian yang sudah dilakukan. Sedangkan untuk aplikasi seperti ChemDraw, Avogadro, kita diharuskan untuk membuat protein itu secara manual. Pada Paymol ini kita bisa menginput data protein yang telah dilakukan penelitian oleh orang lain. Contohnya, kita bisa mendownload data protein tersebut di PDB. Setelah kita masuk ke web PDB, kita bisa mencari data protein yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Paymol dan akan kita teliti. Contohnya, kita masukkan nama suatu protein. Nah, itu akan ditampilkan semua data protein yang telah diteliti oleh peneliti, terdahulu sampai yang terbaru. Contohnya ini untuk membedakan protein satu dengan lainnya dengan ID, 5NMO, dan lain-lain. Contoh kita ambil contoh ini ya, 1 RLB. Untuk kita mendownload, kita buka dulu proteinnya. Setelah kita membuka, kita akan ditampilkan bentuk dari proteinnya yang bisa kalian lihat di kiri, di gambar di kiri. Lalu di sini dijelaskan identitas dari protein yang diteliti, di mana penelitian dilakukan pada tahun ini, siapa yang meneliti, bagaimana data protein ini diambil melalui apa, metode apa, yaitu X-ray diffraction, dan lain-lain. Pada saat kita melihat ini, kita juga akan ditampilkan literatur atau penelitian yang di-upload dalam penelitian protein yang ditemukan ini. Literatur terkait, terus ke bawah lagi kita ditampilkan identitas makromolekul, yaitu transthyretin, yaitu ada ikatan ABCD, lalu ke bawah lagi kita ditampilkan data-data molekul, yaitu di sini ada retinal binding protein, seperti yang dapat dilihat, ada gambarnya, lalu yang di bawah ada small molecule yaitu ligan, di mana ligan ini nanti diberikan ID yaitu REA. Lalu jika kita ke bawah lagi, maka kita ditampilkan experimental data dan validasi bagaimana hasil dari X-ray diffraction yang ditemukan pada penelitian protein ini. Setelah kalian mungkin melihat-lihat mana protein yang akan kalian ambil, kalian bisa mendownload protein ini agar kalian bisa input ke aplikasi Paymol, di mana nanti setelah kalian masukkan ke Paymol, kalian bisa menjelaskan protein ini terdiri atas apa, ligannya seperti apa, indeksnya seperti apa, dan lain-lain. Untuk bagaimana cara mendownloadnya, kalian ke atas, lalu pilihan download file. Setelah itu kalian klik, terus kalian download dengan pilihan PDB format. Karena aplikasi Paymol hanya bisa menginput format PDB. Setelah kalian masuk ke aplikasi Paymol, kalian bisa menginput data protein yang telah kita download tadi dengan cara kita klik file, lalu kita klik open. Setelah itu kita pilih di menu download tadi kodenya yaitu 1RLB. Setelah kita klik, maka akan muncul data protein yang tadi kita download seperti ini.
Mungkin jika kalian tidak tahu, kalian bisa mencarinya dengan cara klik Get PDB. Lalu kita masukkan ID. Contohnya tadi untuk ID protein ini jadi 1RLP, seperti itu. Yang pertama, di bagian atas terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada zoom, di mana kita bisa membesarkan dan mengecilkan gambar. Lalu yang kedua ada orient, di mana kita dapat melihat orientasi dari gambar suatu protein tersebut sesuai dengan sumbu, sehingga kita bisa melihatnya dengan baik. Berikutnya ada log, di mana tampilan nanti akan bergerak perlahan atau animasi. Lalu yang terakhir ada preset, di mana terdapat tampilan lain yang kalian bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya, jika kita ingin melihat tampilan lebih detail dari protein tersebut, kita bisa klik sequence di bagian bawah kanan. Kita klik sequence. Lalu terdapat tampilan seperti ini. Terdapat beberapa kode di atas berwarna hijau yang merepresentasikan suatu protein tersebut. Saat ini kita ingin menjelaskan atau mencontohkan suatu ligan. Kita ingin mencari suatu ligan yang ada pada protein ini. Kita bisa lihat di gambar bahwa warnanya sama, bentuknya juga sama. Jika kita ingin merubah atau melihat ligan secara detail, kita bisa cek dengan cara klik residus di atas. Kita ubah menjadi molekul. Nah, lalu kita bisa klik ligan yang ingin kita cari sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Ligan direpresentasikan dengan kode REA. Kita bisa cari terlebih dahulu kode REA di atas, lalu sudah, itu nomor 176. Kita klik REA. Di situ kita bisa lihat, jika kita klik REA, terdapat gambar berwarna pink, sangat kecil. Jika kita ingin lebih jelas melihat ligan tersebut, kita bisa klik kanan pada REA, lalu kita klik Show. Kita bisa memilih berbagai bentuk yang tersedia di aplikasi tersebut. Ada pita, kartun, label, sel, titik, spares, dan lain-lain. Lalu kita ingin rubah menjadi bentuk spare. Sudah berubah bentuk dari ligan tersebut, jadi kita bisa lihat lebih detail bentuk dari ligan pada protein tersebut. Namun jika ingin membedakan warna ligan tersebut agar tidak sama dengan yang lainnya, kita juga bisa klik REA lagi, klik kanan, lalu terdapat pilihan color. Di sini kita bisa memilih warna sesuai dengan keinginan, misalkan memilih warna merah. Maka ligan tersebut pada protein akan berwarna merah. Untuk pilihan yang lain, kita bisa klik sebelah kiri pada molekul. Terdapat beberapa bentuk lain yang bisa kita tinjau. Terdapat atom yang bisa kita klik pada setiap hurufnya pada kode. Lalu ada residu untuk melihat residu. Kemudian kita bisa klik lagi berdasarkan molekul. Tadi sudah kita coba, kita pilih berdasarkan molekul. Lalu C alpha, segmen untuk melihat semua bagian pada protein tersebut. Kita bisa lihat semua segmen yang ada pada protein tersebut. Lalu kita akan kembali ke molekul. Baik, jika ingin jalan pintas untuk mengganti warna setiap molekul pada protein tersebut, kita bisa klik sebelah kanan all, kita pilih yang lambang C. Di situ kita bisa merubah warna berdasarkan elemen. Di situ terdapat beberapa pilihan atom yang bisa kita gunakan untuk merubah warna agar terlihat lebih jelas. Lalu ada juga by chain, di mana kita bisa melihat berdasarkan rantainya, rantai karbon, dan lain-lain. Lalu berdasarkan residu juga bisa.
secondary structure, lalu juga bisa representasi sesuai dengan pilihan yang terdapat pada aplikasi tersebut. Kalian bisa mengganti warna sesuai dengan keinginan agar kita lebih bisa membedakan beberapa molekul yang terdapat pada protein, ligan, dan juga senyawa metabolit lainnya. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang cara mengukur jarak antara dua titik dalam molekul, di mana ini juga dapat menganalisis interaksi antara dua molekul untuk melihat jenis gaya yang dihasilkan di antara keduanya. Nah, yang pertama itu kita dapat melihat dengan jelas jika diberikan warna yang berbeda. Di sini kita coba untuk mengetik kode yaitu util.gbc. Nah, sekarang kita dapat melihat ada 6 warna. Di sini dapat kita lihat terdapat 6 warna yang berbeda, itu bisa disebut dengan molekul kecil-kecil. Nah, yang akan kita bahas di sini yaitu untuk mengukur panjangnya kompleks. Oke, pertama-tama kita mengklik wizard. Kita mengklik wizard, lalu measurement. Nah, lalu setelah itu kita klik bebas. Misal saya klik di sini, lalu saya klik di sini. Nah, di sini akan muncul garis yang berwarna kuning, itu menunjukkan berapa jarak dari satu molekul ke molekul yang lainnya. Di sini dihasilkan dengan jarak itu 91,4, di mana itu bisa dikonversi 9 nanometer yang merupakan ukuran euro untuk kompleks protein. Dan kita juga setelah menentukan jarak antar molekul ini, kita juga bisa mengedit di sini untuk mengubah warnanya, mengubah tampilan warna. Yang mengubah tampilan warna yang kita sukai. Mungkin di sini ada merah, hijau, biru, kuning, magenta, terus dan lain-lainnya. Mungkin saya berikan warna merah. Nah, itu bisa dilihat jaraknya, bisa lihat nih, ini yang garis warna merah itu merupakan jarak dari molekul yang satu ke molekul yang lainnya dengan jarak 91,4. Oke, itu saja dari penjelasan mengenai jarak antara molekul satu ke molekul yang lainnya. Yang pertama dilakukan yaitu memilih secara acak asam amino yang ada di protein tersebut. Selanjutnya, perbesar asam amino yang telah kita pilih tadi, yang nantinya akan kita ganti menggunakan asam amino yang lain atau mutagenesis. Nah, untuk memperjelas asam amino yang telah kita pilih tadi, kita ubah bentuknya yang awalnya tidak kelihatan ya itu. Lalu kita ubah menjadi stick. Nah, caranya itu dengan kita melihat di bagian panel ada tulisan S yang artinya itu show. Lalu kita pilih yang bagian show. Nah, lalu kita memilih stick. Jadilah seperti yang ada pada layar.
Lalu untuk membedakan warnanya dengan asam amino yang lain, kita ubah warnanya juga dengan cara panel, lalu mengeklik C atau color, lalu diubah menjadi merah. Nah, dengan begini asam amino yang kita pilih tadi bisa terlihat. Lalu untuk mengubahnya asam amino tersebut atau mutagenesis, kita pilih pada tulisan di atas yaitu wizard. Lalu kita pilih bagian mutagenesis dan selanjutnya pilih bagian protein. Nah, di sana terlihat bahwa sudah ada mutasi. Lalu untuk menggantinya itu dengan cara menggantikan pada tombol mutate to bla 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 sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Selanjutnya adalah cara memberi label pada asam amino atau protein yang telah kita buat. Yang pertama itu kita bisa ubah dulu asam amino itu menjadi bagian yang lebih kecil, yaitu dengan mengubahnya menjadi stick. Untuk caranya itu dengan melihat di panel bagian show itu mengeklik bagian stick, lalu bagian H atau hide itu menghide bagian kartun sehingga terlihat stick yang lebih. Lalu untuk membuat labelnya itu dengan mengetikkan pada bagian tersebut label spasi all, koma, spasi name. Lalu akan muncul nama-nama asam amino yang ada pada protein tersebut. Nah, jika kita perbesar seperti ini, nah kita bisa melihat ada oksigen, ada N, dan lain-lain sebagainya. Dengan begitu kita dapat melihat interaksi setiap atom dengan residunya atau atom dengan residu yang berbeda. Lalu selain itu, selain memberi nama, kita juga bisa melihat ID dari setiap asam amino tersebut, yaitu dengan cara kita menuliskan pada bagian pimol yaitu label spasi all, koma, spasi resi. Nah, nanti akan muncul nomor-nomor jika kita perbesar seperti ini. Dengan begitu kita bisa mengidentifikasi di mana titik awal dan titik akhir di residu tersebut. Baik, setelah kita menggunakan pimol atau mengedit sesuai dengan apa yang kita inginkan, untuk menyimpan file kita dapat gunakan yaitu pencet bagian file, lalu save as section, lalu selanjutnya akan diarahkan di mana Anda akan menyimpan file tersebut di dalam laptop Anda. Nah, untuk lebih jelasnya ini tidak bisa ditayangkan dikarenakan perangkatnya tidak mendukung untuk merecord pada bagian file. Nah, seperti itu tadi. Dan pastikan jika file sudah tersimpan, maka terdapat tulisan save pada bagian bawah. Oke, jika sudah, maka sudah dipastikan bahwa file yang kita buat itu sudah tersimpan di laptop. Baik, itulah tutorial pimol menurut kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.